Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada detik ini kita semuanya masih menerima limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa apapun yang sedang kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas melalui video pembelajaran kali ini, yakni bab 2, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 SMK. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan definisi iman. Apa itu iman? Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan lainnya. Pilar iman atau sering juga disebut dengan rukun iman, ada 6 yang kita ketahui bersama. Rukun iman yang kita yakini yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 6. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari kiamat. 6. Mempercayai qada dan qadar. Keenam rukun iman ini harus kita yakini kesemuanya. Apabila salah satu kita tidak mengimani dari rukun iman ini, maka tidak sempurna iman kita. Selanjutnya kita akan mengetahui definisi dari syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim sebagai dalil nakli dari syu'abul iman ini yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling berkurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis merangkum 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Dari hadis itu, mari kita membuat peta konsep syu'abul iman, cabang-cabang iman yang terdiri dari 1. Niat, akidah, dan hati ada 30 cabangnya. Kemudian yang merupakan pekerjaan lisan ada 7. Kemudian yang dilakukan oleh seluruh anggota badan ada 40 cabang iman. Mari kita ketahui cabang iman yang berkaitan dengan hati, akidah, dan hati adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa yang orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah dan memuliakannya, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah, selalu mengharap rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadhu dan menghormati orang yang lebih tua, kasih sayang terhadap termasuk mencintai anak-anak yang kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. 30 cabang ini adalah cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Selanjutnya, bagaimana dengan cabang iman yang berkaitan dengan lisan? 1. Ada 7. 1. Membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Dari ketujuh cabang iman ini adalah yang berkaitan dengan lisan, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin diwajibkan atau diharuskan mengamalkan semuanya ini. Berikutnya mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya
Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara. Dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya marilah kita pelajari cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan ini adalah 40 cabang. Dan marilah kita mempelajari satu persatu dengan sabar dan tekun. 1. Bersuci atau toharoh, menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Berikutnya, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sunnah maupun mengqadha sholat, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat, fitrah, dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf di dalam masjid termasuk mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Berikutnya, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Berikutnya, menjalin silaturahim, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim dalam hal ini adalah pemerintah, dengan catatan tidak melanggar syariat, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukum Islam, berjihad, mempertahankan wilayah perbatasan. Berikutnya, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang, membayar dan membayar hutang, memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, juga menghindari sifat boros dan kikir, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Beberapa yang kita sampaikan di saat atas adalah cabang-cabang iman, di mana di dalam hadis Rasulullah SAW sudah menyampaikan ada 77 cabang iman dan semuanya sudah disampaikan. Silahkan untuk memahami kembali, dapat mereview kembali atau memutar kembali dari awal. Selanjutnya marilah kita pelajari tanda-tanda orang yang beriman. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu rekan kerja, salah satu bapak guru, bahwasanya ia mempertanyakan bagaimana kita bisa mengetahui kita sebagai orang beriman. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana tanda-tanda orang beriman. Dan mari kita koreksi diri kita masing-masing, apakah ada iman di dalam hati kita. Yang pertama, tanda-tanda orang yang beriman yaitu jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Hal ini kalian bisa cek di surah Al-Anfal ayat 2. Tanda kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini bisa dilihat di surah At-Taghabun ayat 13. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholat. Di surah Al-Mu'minun ayat 2. 4. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Terdapat di surat Al-Anfal ayat 3. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Bisa dilihat di surah Al-Mu'minun ayat 3 sampai dengan 5. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 6. 7. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Bisa dicek di surat At-Taubah ayat 41. Beberapa tanda-tanda orang yang beriman ini semuanya berdasarkan daripada surah dan ayat di dalam Al-Quran. Tentunya hal ini sangat berguna bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, melihat kembali diri kita apakah termasuk ada dalam beberapa ciri-ciri orang beriman yang disebutkan di sini. Selanjutnya ada beberapa problematika praktik keimanan di sekitar kita, di masyarakat kita. Di tengah-tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Abu Bakar bin Lal dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Problematika tentang keimanan di dalam masyarakat kita sangat sesuai dengan hadis yang telah disampaikan di sini, bahwa setiap muslim dihadapkan beberapa ujian. Yang pertama, bahwa mukmin saling menghasut oleh mukmin yang lain, atau sesama orang beriman justru saling dengki, saling menghasut. Ini adalah problematika pertama yang ada di masyarakat kita atau dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang munafik yang membenci orang mukmin. Yang berikutnya, orang-orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin. Di beberapa tempat orang-orang kafir memerangi saudara-saudara yang mukmin. Contohnya adalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Orang-orang kafir Israel memeranginya. Ini adalah salah satu problematika keimanan yang ada di masyarakat kita, yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Yang kedua adalah nafsu yang menentangnya. Yang berikutnya, setan yang selalu menyesatkan. Semakin tinggi keimanan seseorang, tentu godaannya juga semakin tinggi. Maka marilah senantiasa kita mohon kepada Allah agar dikuatkan iman dan selalu mendapatkan bimbingannya dalam kehidupan kita. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Hanya kepada Allah saja kita beriman dan menaruh kepercayaan hati kita, menyandarkan hati kita bukan terhadap makhluk. Hikmah kedua dan manfaat yang kedua adalah menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Menumbuhkan sikap ikhlas, mendatangkan keberuntungan, dan mencegah penyakit jasmani dan rohani. Demikian beberapa hikmah dan manfaat
kita mempelajari Syu'abul Iman, mari kita pelajari kembali selain 6 pokok pilar iman atau rukun iman yang 6 yang kita pelajari juga cabang-cabangnya yang terdiri daripada 77 yang sudah disampaikan di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk pembelajaran kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, dan melindungi kita dari perbuatan buruk dan lemahnya iman. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saya dan menerima amal kita semuanya. Mari kita selanjutnya mengikuti arahan dan instruksi dari guru kita di kelas. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.